firman-Mu, demi nama-Mu kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini kami adakan renungan singkat 5 menit siraman rohani kami. Kiranya pemirsa yang ada di jauh sana, baik itu yang ada di mancanegara, yang ada di Indonesia, bahkan seluruh pelosok-pelosok tanah air ini, mendengarkan firman Tuhan ini melalui YouTube kami, yaitu Marketplace Religi. Malam hari ini kami akan mengambil yaitu firman yang terdapat pada suratan Galatia. Mari kita buka suratan Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-15, 16 dan 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dibaptis oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu, saudara-saudara. Amin. Pemirsa yang berbahagia, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita dalam ibadah keluarga, dalam ibadah pada sore hari ini atau petang hari ini, kita mengangkat yaitu Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, yaitu berkata selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa artinya pernyataan dan perkataan Rasul Paulus malam hari ini? Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan ada yang menyusahkan hidupku atau kehidupanku atau tubuhku, karena tubuhku ini sudah ada tanda milik Yesus, milik Yesus Kristus. Apa yang menjadi persoalan di dalam hal ini adalah melatar belakangi atau dilatar belakangi dengan soal sunat atau tidak bersunat. Jadi orang yang bersunat menurut orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu, yaitu orang yang beriman atau orang yang mengenal Allah. Tetapi orang yang tidak bersunat pada zaman itu disebut orang kafir atau orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dengan demikian maka Rasul Paulus menjabarkan dan menjelaskan secara gamblang dan secara jelas apa arti sunat. Secara lahiriah itu adalah hanya menyunat bagian daripada tubuh seorang laki-laki atau perempuan, di mana itu tanda bahwa orang yang bersunat itu sudah menjadi milik Tuhan. Karena setelah Yesus Kristus lahir pada saat itu, kemudian usia 7 hari langsung disunatkan. Karena pada saat itu adalah mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Jadi adat istiadat memang ada yang bisa dipertahankan atau ada yang tidak perlu dipertahankan. Karena itu penting kita harus mengetahui dan memahami soal sunat. Sunat itu hanya merupakan sunat secara lahiriah itu menurut penjelasan Rasul Paulus. Ya, dijelaskan di sini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Nah, namun menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apa yang dimaksud menjadi ciptaan baru? Menurut Rasul Paulus di sini yaitu orang yang sudah mengenal Yesus Kristus atau orang yang sudah di dalam Yesus Kristus.
Itu artinya sudah menjadi ciptaan baru atau menjadi orang bayi yang lahir baru. Nah, dengan demikian maksud dan tujuan Rasul Paulus berkata ini bahwa orang yang sudah di dalam Yesus Kristus itulah yang dikatakan orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itulah yang dimaksud orang yang sudah bersunat. Bukan sekedar sunat secara lahiriah seperti yang dilakukan umat Israel pada saat itu, harus menyunatkan bagian daripada tubuhnya. Tetapi di sini sunat secara rohani. Amin. Sunat secara rohani yaitu sunat yang sudah melewati, yaitu pengudusan dan pembersihan yang ada di dalam tubuh, jiwa dan rohnya. Dalam arti bahwa orang yang sunat secara rohani itu sudah mengalami lahir baru. Lahir baru di dalam Yesus Kristus itu sangat penting. Karena orang yang lahir baru di dalam Yesus Kristus itu sudah memiliki kekuatan iman. Kekuatan dalam hal kekudusan, kekuatan dalam hal kebenaran, kekuatan dalam hal pencapaian tujuan hidup yang ada di dunia ini. Apa tujuan hidup yang ada di dunia ini? Tujuan hidup yang ada di dunia ini adalah surga. Tujuan hidup yang ada di dunia ini hingga sampai menuju ke, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan dan menjelaskan sunat secara lahiriah yang harus menghilangkan atau memotong bagian dalam tubuh itu tidak penting. Tetapi sunat lahiriah rohani atau sunat yang dikatakan secara rohani itu mengenal Kristus secara utuh, secara mutlak, secara benar. Artinya secara benar ia sudah menjadi umat yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya untuk diselamatkan. Demikian pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, siraman rohani yang singkat ini kiranya Tuhan memberkati. Mari kita angkat dengan satu pujian untuk kita tutup dan doa syafaat. Aba, 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 Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita
Terimalah kekuatan, Amin. kesehatan, Amin. kemampuan. Amin. Terimalah kehormatan dan kemuliaan, Amin. kebaikan, kebajikan dan kemurahan, Amin. dan kejayaan. Amin. Amin. Demi Haleluya. nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya diberkati, mari kita sama katakan Amin. Tuhan Yesus.